Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Dengarlah firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada Evelyn yang sudah memimpin kita dalam pembacaan firman hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman tim musik, Koriza, dan juga teman-teman yang melayani, baik itu teman-teman Asher, multimedia, sound system, dan teman-teman children ministry yang hari ini melayani kita bersama-sama. Saudara, hari ini kita akan mengakhiri satu seri khotbah yang di dalam kitab Lukas. Ini bukan berarti kita akan mengakhiri kitab Lukas seluruhnya, tapi khotbah hari ini akan mengakhiri satu rangkaian khotbah Tuhan Yesus yang dicatat di kitab Lukas yang sering disebut sebagai Sermon on the Plain. Minggu lalu, kalau saudara sudah mendengarkan khotbah yang minggu lalu, saya sedikit menjelaskan bahwa Sermon on the Plain ini adalah khotbah yang memiliki kemiripan dengan khotbah di atas bukit atau Sermon on the Mount yang ditulis di kitab Matius. Hanya saja bedanya minggu lalu saya jelaskan bahwa dua khotbah ini bukan dua khotbah yang dibawakan di waktu yang sama. Kita lihat ini adalah dua khotbah yang dibawakan di dalam dua waktu yang berbeda meskipun isinya itu mirip antara khotbah yang dicatat di kitab Matius dan yang dicatat di kitab Lukas ini. Dan satu lagi saudara-saudara yang saya mau bagikan ke kita semua hari ini, bahwa tidak hanya Sermon on the Plain ini memiliki satu kemiripan, tetapi kita lihat kenapa Lukas menulis khotbahnya ini versinya lebih pendek daripada yang ada di kitab Matius. Ini semua karena berkaitan dengan pembaca utama dari kitab Lukas, saudara, yaitu adalah orang-orang Gentiles atau orang-orang non-Yahudi. Sedangkan kitab Matius itu lebih banyak ditujukan kepada orang-orang atau pembaca utamanya kepada orang-orang Yahudi. Karena itu Lukas sengaja di dalam kitabnya ini mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan orang Yahudi dengan harapan agar kesederhanaan khotbah Tuhan Yesus ini dapat mudah dimengerti dan diaplikasikan oleh orang-orang non-Yahudi juga. Sejauh ini saudara, kita sudah mendengar dalam 3 khotbah terakhir dari Sermon on the Plain ini, dan kita dapat menyimpulkan bahwa khotbah ini berbicara tentang kehidupan seorang murid Kristus yang adalah hidup yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan Tuhan dan mengikuti teladan Kristus di dalam kasih dengan kita mengasihi sesama kita. Kita dapat sampai kepada kesimpulan ini melalui penjabaran yang Tuhan Yesus berikan sebagai adanya satu standar, saudara, kehidupan murid Kristus yang berbeda dari standar hidup yang dunia ini pegang. Misalnya, kalau dunia ini mengajarkan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang kaya, yang populer, yang berprestasi, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam khotbah ini bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang miskin, lapar, dan menangis karena Tuhan. Karena merekalah yang dapat melihat kemurahan Tuhan yang besar. Kalau dunia ini mengajarkan saudara agar kita mengasihi mereka yang mengasihi kita, tapi Kristus mengajarkan agar kita mengasihi musuh-musuh kita. Bahkan Tuhan Yesus pun sampai-sampai memanggil kita untuk menunjukkan kasih dan berkorban, memberikan diri kita kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita atau kepada musuh-musuh kita. Dan yang terakhir, yang minggu lalu kita pelajari bersama-sama, dikatakan di situ kalau dunia mengajarkan agar kita menghakimi atas dasar kebenaran, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita menghakimi, menegur satu sama lain yang bersalah
atas dasar kasih pengampunan seperti yang Kristus telah tunjukkan di dalam pengampunannya kepada kita semuanya. Dan saudara, setelah mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Sermon on the Plain ini, kita pastinya menyadari satu hal, bahwa kehidupan kita masih jauh sekali dari standar yang Tuhan kehendaki kita hidupi sebagai murid Tuhan. Dan kita yang menyadari bahwa hidup kita ini masih jauh dari standar Tuhan, lantas pastinya saudara, kita memiliki satu keinginan, satu kegerakan untuk berubah menjadi murid Kristus yang lebih baik lagi. Tetapi saudara, it is easier said than done. Lebih mudah dikatakan daripada kita hidupi. Apalagi saudara, buat kita yang hidup di tengah-tengah kota Jakarta, yang terkenal dengan istilah guyonan, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Maka kita pasti akan menemukan banyak sekali tantangan untuk menghidupi prinsip-prinsip yang sudah Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbahnya ini. Itulah mengapa saudara, di bagian terakhir dari Sermon on the Plain ini, di ayat yang tadi baru saja dibacakan oleh saudari Evelyn, Tuhan Yesus menutup khotbahnya dengan 2 perumpamaan, dan 2 perumpamaan ini ditujukan untuk memberikan kita satu masukan yang praktikal, yang dapat menuntun kita untuk mengalami perubahan yang sejati, agar kita menjadi murid Kristus yang lebih baik dan lebih setia di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat ini. Dan 2 perumpamaan ini akan saya rangkum menjadi 2 poin khotbah saja hari ini saudara, ada bonus hari ini, bukan 3 tapi 2 poin khotbah, yang kita rangkum dengan poin seperti ini. Perubahan hidup yang sejati terjadi dengan pertama, mengenali hati kita. Kedua, melakukan firman dengan segenap hati. Perubahan hidup yang sejati terjadi dengan pertama, mengenali hati kita. Yang kedua, dengan melakukan firman dengan segenap hati kita. Kita masuk ke poin yang pertama. Perubahan hidup yang sejati terjadi dengan kita mengenali hati kita sendiri. Saudara, di sini siapa yang mau hidupnya berubah menjadi lebih baik? Saya percaya hampir semua dari kita pasti mau berubah menjadi seorang yang lebih baik di mata Tuhan. Tetapi saudara, siapa yang di sini pernah mengalami kegagalan saat kita mau melakukan perubahan yang lebih baik dalam hidup kita? Saya juga yakin semua dari kita pasti pernah atau mungkin sudah sampai bosan saat ini jatuh dan gagal setiap kali kita melakukan satu perubahan, satu tindakan baik dalam kehidupan kita. Misalkan saudara, mungkin kita sadar kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan lagi, dan kita mau komitmen, kita mau disiplin untuk saat teduh setiap pagi, kita mau doa setiap pagi, kita komitmen mau bangun tidur lebih awal, kita mau luangkan waktu untuk saat teduh setiap hari. Tapi saudara, sampai beberapa bulan berikutnya, kita menemukan semangat kita mulai hilang. Saat teduh jadi bolong-bolong, dan akhirnya kita jadi malas saat teduh. Atau saudara, mungkin kita berkomitmen, kita mau lebih mengasihi dan memperhatikan pasangan kita. Jadi saudara, kita belajar bagaimana menahan emosi kita, berbicara dengan bahasa yang lebih lembut kepada pasangan kita, belajar mengasihi, belajar berkorban, meluangkan waktu lebih, belajar buat kasih quality time lebih buat pasangan kita. Tetapi setelah beberapa saat, pasangan kita kembali bikin kita kesel, kembali bikin kita nyebelin, dan akhirnya lepas juga emosi kita di depan pasangan kita. Kita kembali marah-marah sama dia, dan akhirnya perasaan yang tadinya kita mau bangun, kesabaran kita, itu jadi tiba-tiba sirna begitu saja. Kita nggak peduli lagi sama perasaan pasangan kita sampai akhirnya kita konflik kembali. Dan saudara, masih banyak hal, usaha-usaha baik yang sebenarnya kita mau lakukan dalam kehidupan kita, tapi di satu waktu usaha-usaha itu gagal berbuah dengan baik. Dan saudara, kalaupun ada terjadi perubahan, itu mungkin hanya bertahan sebentar saja, sampai akhirnya kita kembali lagi pada kebiasaan lama kita. Kita harus akui memang mengubah kebiasaan yang buruk itu tidaklah mudah. Saya saudara saat ini lagi belajar untuk mengubah pola hidup saya menjadi lebih sehat, meskipun itu akan terlihat sedikit demi sedikit. Itu saja sudah berat buat saya saudara, di mana malam-malam saya nahan diri untuk nggak makan lagi, saya coba ganti makanan saya dari makanan yang tadinya banyak goreng-gorengan jadi makanan yang lebih sehat dikit lah gitulah. Apalagi saudara kalau kita ngomongin, kita mau ngubah hal-hal yang sifatnya lebih prinsipal, seperti karakter kita, kehidupan spiritual kita. Perubahan seperti ini saudara,
pasti akan lebih sulit kita lakukan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa saudara perubahan sebagai murid Kristus yang setia itu nggak mudah? Dan kenapa kita banyak sekali harus gagal dan banyak sekali tantangan di dalam kehidupan kita untuk berubah menjadi murid Kristus yang lebih setia ini? Di sini saudara, Tuhan Yesus menjawab pergumulan kita melalui perumpamaan di Lukas pasal 6 ayat 43-45 yang ia berikan umpama dengan pohon dan buahnya. Dalam perumpamaan yang cukup sederhana ini saudara, Tuhan Yesus itu ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya mekanisme kerja manusia itu di dalam kehidupannya, atau bagaimana mekanisme kita dapat berbuat sesuatu dalam kehidupannya. Dikatakan di ayat 44 di situ dikatakan sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Jadi saudara, misalkan kita menanam pohon apel, tidak mungkin pohon apel ini akan menghasilkan buah duren ketika dia sudah panen. Kita pasti expect pohon apel akan memproduksi buah apel karena itu adalah satu hubungan organik. Itu adalah satu hal yang natural antara pohon dan buahnya. Dan di ayat 43 juga Tuhan Yesus berkata kalau buah yang dihasilkan itu baik, berarti pohonnya juga baik. Sedangkan kalau buah yang dihasilkan buruk, pohonnya juga pasti buruk. Pohon apel yang baik, pohon apel yang terawat pasti akan menghasilkan buah apel yang baik. Dan begitu pun sebaliknya, pohon apel yang buruk akan menghasilkan buah apel yang buruk, saudara. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, buah saudara itu mencerminkan tindakan kita, usaha kita atau perkataan kita. Sedangkan pohon itu mencerminkan satu hal yang lebih tidak kelihatan, yaitu hati kita, saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata di dalam perumpamaan ini bahwa apa yang keluar dari hidup kita, apakah itu tindakan kita, perkataan kita, itu semua mengalir secara natural dari hati kita. Sama seperti pohon menghasilkan buah, maka hati kitalah yang menghasilkan tindakan kita. Oleh karena itu saudara, segala tindakan dan perkataan yang keluar dari hidup kita, itu sebenarnya memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau seorang menyatakan tindakan yang baik, maka kita dapat katakan itu berasal dari hatinya yang baik. Begitu pula sebaliknya kalau seorang menyatakan tindakan yang buruk, maka hatinya pastilah buruk, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat ada buah yang tidak baik, maka yang harus kita perhatikan itu adalah pohonnya. Dan kalau kita melihat kenapa kita gagal berubah, kita gagal untuk melakukan hal-hal yang lebih setia lagi untuk menjadi murid Kristus, kita itu harus melihat sebenarnya ke dalam hati kita. Kita perlu melihat, mengenal, dan memperbaharui hati kita ini. Karena perubahan yang baik itu tidak datang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Namun masalahnya saudara, seringkali kecenderungan kita itu terlalu fokus hanya memperhatikan pada buahnya saja dan bukan dalam pohonnya dalam kita melihat perubahan hidup. Kita cenderung hanya berfokus bagaimana memperbaiki tindakan atau bagaimana kita menambahkan usaha-usaha yang kelihatannya baik dari luar saja. Tetapi kita seringkali tidak menyadari pangkal masalah sebenarnya itu hati kita. Dan ironisnya saudara, hal ini pula yang seringkali kita terapkan atau kita katakan kepada saudara-saudara kita kalau kita lagi menegur, kita lagi menasihati orang-orang lain. Kita seringkali itu memberikan saran melalui, oh kamu harus lakukan ini, kamu harus lakuin ini, kamu harus tinggalkan ini, kamu harus berubah dari ini. Hal-hal yang kedengarannya praktikal, yang bisa diukur secara kuantitas agar hidup orang-orang berubah. Tapi kita tahu itu bukan masalah utamanya. Bahkan saudara, tidak jarang kita melihat atau mendengar pengajaran dari pelayanan-pelayanan di gereja yang berfokus hanya kepada perubahan-perubahan yang sifatnya eksternal dan sementara ini. Yang berfokus hanya kepada buah, tetapi tidak berfokus kepada masalah utama itu pohon atau hati kita. Dan sebetulnya saudara, ini nggak buruk-buruk banget. Memang kita perlu hal-hal yang sifatnya praktikal. Kita perlu melakukan usaha agar kita dapat berubah. Tetapi saudara, fokus ini bukanlah fokus yang tepat menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Paul Tripp, saudara, seorang konselor reform, memberikan satu analogi tentang ayat ini. Dia berkata begini, analoginya kalau kita hanya berfokus kepada usaha kita, tindakan kita, apa yang kelihatan dari luar saja untuk kita mau berubah. Saudara, hal ini ibaratnya seperti kita menempelkan buah apel yang segar kepada pohon apel yang buruk. Memang benar saudara, kalau kita melihat ada buah apel yang segar, buah apel yang baik, dan itu ditempelkan kepada pohon yang buruk,
Pohon yang tadinya mungkin kelihatannya jelek, itu akan lebih enak dilihat. Tetapi saudara, lama-lama buah apel yang baik, yang segar ini, yang ditempelkan kepada pohon yang buruk itu akan menjadi buruk juga lama-lama. Dan akan menjadi mati. Kenapa saudara? Karena buah yang baik itu tidak mendapatkan nutrisi dari pohonnya. Buah itu tidak berasal dari pohon yang seharusnya. Akhirnya buah yang baik itu mati dan tidak berguna lagi. Saudara, usaha atau tindakan perbuatan yang kita lakukan untuk berubah, itu memang betul adalah hal yang baik dan kita patut apresiasi. Tetapi saudara, seringkali masalahnya, tindakan-tindakan baik itu tidak datang dari dalam hati kita. Ibaratnya analogi tadi saudara, usaha-usaha yang seringkali kita lakukan, itu hanyalah suatu tempelan yang tidak terrelasi atau terkoneksi dari dalam hati kita. Mungkin sekilas ini akan terlihat seperti perubahan yang baik. Seorang suami mungkin yang mau berubah, yang mau bertindak baik, sekilas akan kelihatan lebih gentle kepada istrinya. Relasi kita yang rusak mungkin sekilas akan terlihat pulih. Pelayan di gereja mungkin terlihat akan lebih sukacita, lebih semangat dalam melayani di sini. Tapi tanpa kita sadari saudara, kalau kita nggak berfokus pada perubahan hati kita, kalau kita hanya menempelkan usaha-usaha itu kepada diri kita semata, maka perubahan yang kita alami itu mungkin hanya terlihat atau bertahan, katakan 6 bulan, atau 6 minggu, atau mungkin 6 hari, sampai ia kembali kebiasaan lamanya yang berdosa. Lalu saudara, setelah ia jatuh kembali, ia merasa gagal kembali, ia menyadari kesalahannya, besoknya berusaha lebih baik lagi, oke, berhasil lagi, berubah, katakan 6 minggu lagi, atau 6 bulan, atau mungkin 6 hari lagi, akhirnya ia jatuh lagi. Dan besoknya ia berusaha lebih keras lagi. Dia coba metode-metode yang baru lagi. Dan setelah beberapa lama, hasilnya sama. Ia jatuh lagi, dan begitu pun seterusnya. Sampai satu waktu, orang ini yang bangun jatuh ini akan merasa lelah, karena ia merasa usaha kerasnya itu tidak mendatangkan hasil, dan kelihatannya kok nggak ada perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya saudara, ia mengambil kesimpulan bahwa kehidupan menjadi murid Kristus itu terlihat seperti beban berat, di mana ia pikir ia harus terus mengikuti perintah-perintah Tuhan, dia harus taat kepada Tuhan, dia harus menunjukkan perbuatan yang baik, dia harus mengasihi sesamanya. Tetapi dia juga sadar, aku nggak bisa ngelakuin ini dengan baik, aku gagal terus. Tapi apa daya, mau nggak mau kan ini perintah Tuhan, jadi kita mesti taatin. Ini adalah perintah yang sudah mengikat kehidupan kita. Dan saudara, kehidupan kekristenan yang seperti ini, kehidupan murid Kristus yang seperti ini akan menjadi kehidupan yang jenuh, kehidupan yang melelahkan, kehidupan yang membawa beban spiritual, bukan kesegaran spiritual, bukan sukacita yang sebenarnya Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu saudara, perubahan hidup itu harus berfokus utamanya pada perubahan hati kita. Dan kita lihat melalui perumpamaan pohon dan buahnya ini, Tuhan Yesus sebetulnya lagi mendorong kita melihat, mengintrospeksi hati kita. Apakah kita sudah memiliki hati yang baik seperti pohon yang baik? Atau malah hati kita itu seperti pohon yang buruk? Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menanggapi hati kita yang seringkali susah kita lihat dan sifatnya abstrak? Bagaimana saudara kita mengubah hati kita yang buruk itu menjadi hati yang baik? Kita masuk saudara ke perumpamaan terakhir di dalam Sermon on the Plain Tuhan Yesus ini, di poin kedua, yaitu di dalam perumpamaan kedua dengan judul melakukan firman dengan segenap hati. Ini poin yang kedua. Saudara, mungkin kita berpikir supaya kita mengalami perubahan hati kita berubah, hati kita diperbaharui, maka kita harus bertekun dalam pengajaran firman. Kita harus mendengarkan Injil seperti yang saudara lakukan hari ini, yang kita semua lakukan di ibadah sore hari ini. Kita sama-sama mendengarkan Injil melalui ibadah kita, liturgi, khotbah, dan juga serangkaian ibadah kita hari ini. Dan saudara, memang betul belajar Injil tidak cukup hanya di hari Minggu ini saja. Kita masih harus terus belajar di dalam Bible study, ikut kelas-kelas teologi, baca buku-buku teologi. Karena semakin dalam kita belajar Injil itu,
kita katakan bisa jadi semakin banyak atau semakin dalam juga kita mengenal hati kita mengenal Kristus. Dan saudara, ini adalah hal-hal yang kita juga dorong saudara-saudara sekalian, anggota-anggota CCC Ibadah Sore yang bentar lagi mau jadi GPC, Gospel Providence Church ini, untuk terus memperlengkapi atau diperlengkapi dengan hal-hal yang mendalami Injil atau pengajaran-pengajaran yang menunjang kita untuk mengerti Injil lebih dalam lagi. Tetapi ternyata saudara, mendengar dan belajar Injil itu tidaklah cukup. Tuhan Yesus dalam perumpamaan terakhirnya di Sermon on the Plain ini, dia menyatakan satu perumpamaan tentang dua macam dasar yang kita dapat lihat di ayat 46 sampai 49, di 4 ayat terakhir saudara. Di situ Tuhan Yesus menyatakan lebih dalam lagi sebetulnya tentang masalah di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 46 dengan jelas, bahwa jika kita mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan yang benar, jika kita mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup, tetapi kita tidak melakukan apa yang Kristus katakan, itu sama saja saudara, seperti orang yang membangun katanya di atas, membangun rumah di atas rumah tanpa dasar. Di mana saudara pada saat banjir datang, rumah ini akan segera rubuh dan rusak parah, seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat 49. Tetapi kalau saudara baca di ayat 48, Tuhan Yesus juga mengatakan orang yang melakukan apa yang Kristus katakan di dalam hidupnya, itu diibaratkan seperti rumah di atas dasar batu yang akan tetap kokoh dan tidak goyah meskipun banjir yang sama besarnya datang melanda rumah ini. Saudara, di sini Tuhan Yesus kembali ingin memberikan satu perbedaan yang kontras antara kehidupan orang yang hanya mengaku sebagai murid Kristus dan mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus sebagai muridnya. Seperti perumpamaan dua rumah di atas dua dasar yang Tuhan Yesus katakan di sini. Orang yang mengaku sebagai murid Kristus dan yang sungguh-sungguh mengikut murid Kristus ini saudara, sekilas tidak ada bedanya. Mereka sama-sama membangun rumah di sini. Mungkin saudara, dua orang ini sama-sama mengerti doktrin reform. Dua orang ini sama-sama pintar menginterpretasi Alkitab, mengerti Alkitab. Dan kedua orang ini mungkin sama-sama baik dalam melayani, dan keduanya ini mungkin memiliki karakter dan reputasi yang baik. Jadi saudara, sebetulnya kedua orang ini sama-sama di dalam kasat mata kita memiliki satu perbuatan atau ketaatan di dalam firman Tuhan. Akan tetapi saudara, dalam perumpamaan ini yang berbeda adalah dasar yang menopang rumah itu. Di mana saudara, sama seperti pohon di perumpamaan sebelumnya, dasar yang menopang rumah itu seringkali tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi inilah yang penting, dasar inilah yang menopang berdirinya satu rumah. Dan sama saudara seperti pohon di dalam perumpamaan sebelumnya, dasar rumah ini juga menunjuk kepada hati kita. Sehingga kalau kita menginterpretasi perkataan Tuhan Yesus di ayat 46, di situ dikatakan bukan semata-mata agar kita melakukan firman atau perkataan Kristus saja di dalam hidup ini, tetapi kita juga melakukan perkataan Kristus. Karena ini berkaitan erat dengan hati kita. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa fokus perubahan tetaplah kepada hati kita. Dan bukan berarti saudara melakukan firman Tuhan itu adalah tidak penting di sini. Tuhan Yesus kehendaki adalah kita melakukan firman itu bukan karena paksaan, tetapi dengan segenap hati kita. Tuhan menghendaki agar kita menaati firman Tuhan, melakukan tindakan yang benar karena itu mengalir dari hati kita. Dan kehidupan orang yang melakukan firman dari hati yang benar, dikatakan di situ akan betul-betul mengalami perubahan yang sejati. Di mana saudara, ini adalah perubahan yang kuat dan tidak goyah meskipun badai kehidupan yang besar, yang sulit melanda kehidupan kita. Namun saudara, tidaklah mudah melihat hati kita. Tidak mudah melihat hati seseorang. Seperti dasar rumah yang tidak terlihat, begitupun hati kita itu nggak bisa kita nilai dengan mudah. Mungkin saudara, ini membutuhkan waktu, ini membutuhkan effort yang lebih untuk kita melihat dan mengenal hati kita. Dan seringkali ini pun tricky karena terkadang kita sendiri pun bisa melihat ada berbagai macam hal yang kita nggak dapat mengerti di dalam hati kita. Kita perlu bantuan orang-orang lain, kita perlu bantuan komunitas seringkali saudara. Dan dalam beberapa kasus ini membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk kita menyadari dan mengenali dasar hati kita ini. Dan karena itu saudara, tujuan Tuhan Yesus menyatakan perumpamaan-perumpamaan ini itu adalah untuk membantu kita membuka hati kita dan melihat hati kita. Apakah hati kita betul-betul sudah seperti pohon yang baik atau tidak? Apakah hati kita itu sudah
seperti dasar rumah yang kokoh atau tidak, saudara? Dan saat kita merenungkan firman ini, apa yang saudara lihat di dalam hati kita? Saya rasa kita pasti setuju, saudara, bahwa sebenarnya kita menemukan hati kita yang sesungguhnya itu lebih mencerminkan pohon yang tidak baik daripada pohon yang baik. Mungkin kita sadari, saudara, hidup kita itu lebih seperti rumah di atas tanah yang tidak berdasar ketimbang tanah yang di atas batu. Karena kita seringkali gagal melakukan perkataan firman Tuhan. Dan kita gagal seringkali melakukan itu di dalam motivasi yang benar. Ada kalanya, saudara, mungkin kita menaati firman Tuhan, kita berusaha hidup yang baik karena kita ingin berkat dari Tuhan. Kita pikir, saudara, kalau kita hidup baik, Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Apakah mungkin itu pekerjaan kita dilancarkan? Apakah kita mungkin yang single bisa dapat jodoh? Kita yang sudah menikah bisa mendapatkan keturunan? Ada kalanya, saudara, kita punya motivasi hati kalau kita rajin belajar firman Tuhan dan kita senang mendengar ajaran-ajaran teologi, kita punya motivasi hati supaya kita terlihat pintar, kita terlihat benar di mata orang-orang, dan kita merasa dengan pengetahuan teologis kita, orang-orang itu bisa menghargai, bisa memuji kita. Atau ada kalanya kita melakukan firman Tuhan demi motivasi untuk menjaga image di depan orang lain, supaya kita dikenal sebagai orang yang baik di dalam keluarga atau komunitas kita, saudara. Apapun yang terjadi, saudara, jika kita melakukan perbuatan baik dengan hati seperti itu, kita tidak mendasarkan hidup kita, kita tidak membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh. Dan ini semua terjadi, saudara. Kenapa hati kita itu merepresentasikan pohon yang buruk? Karena semua hati kita telah tercemar oleh dosa. Dosa telah merusakkan pohon hati kita. Sehingga natur dari kehidupan kita itu adalah melakukan hal yang buruk dan tidak berkenan di mata Tuhan. Dan dosa juga telah membuat kita itu membangun hidup kita di atas dasar yang salah, saudara. Yang meskipun terlihat baik, terlihat seperti menaati firman Tuhan, tetapi kita melakukan apa yang baik tidak dengan motivasi hati yang berfokus pada Tuhan, tetapi pada apa yang menguntungkan diri kita sendiri. Dosa bukan hanya salah satu penyebab dari rusaknya hati kita, tapi dosa adalah pangkal dari semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Nah, saudara, penyataan dosa ini di dalam hidup kita dan di dalam hidup kita semuanya mungkin berbeda di dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan oleh karena itu, saudara, apa yang terjadi di dalam hati kita, setiap kecenderungan dosa-dosa dalam hati kita itu harus ditangani dengan spesifik, dengan berbeda-beda. Dan kita pun juga harus mengetahui apa kecenderungan dosa-dosa di dalam hati kita. Kita perlu introspeksi diri seperti itu. Dan saudara, bila kita ingin memiliki hati seperti pohon yang baik, dan bila kita ingin membangun hidup kita di atas dasar yang benar, maka hati kita semuanya, siapapun itu, perlu diperbaharui, perlu dibersihkan terus dari dosa, agar hati kita menjadi hati yang baik. Dan pertanyaannya, saudara, apa? Atau lebih tepatnya, siapa yang dapat membersihkan dosa-dosa di dalam hati kita? Siapa yang dapat memperbaharui hati kita menjadi hati yang baik? Hanya satu solusinya, hanya satu pribadi jawabannya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip-prinsip di dalam Sermon on the Plain ini agar kita dapat hidup sebagai muridnya yang setia. Itu supaya kita dapat menyadari satu hal, saudara, bahwa bukan hanya kita memiliki dosa di dalam hati kita, tetapi juga Sermon on the Plain ini, khotbah Tuhan Yesus ini, sebenarnya Tuhan Yesus berikan supaya kita juga mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena saudara, untuk inilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan mengosongkan dirinya menjadi manusia. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Bukan untuk kita yang sudah baik, saudara, tetapi bagi kita yang hatinya masih buruk dan berdosa. Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kita hati yang baru. Ia akan memberikan hati yang baik yang dapat membuat kita menghasilkan buah yang baik. Dan hati yang Kristus berikan juga adalah hati yang kuat, yang dapat menjadi dasar yang teguh dalam kita membangun hidup kita dengan setia sebagai murid Kristus. Pertanyaannya, bagaimana Kristus melakukan hal ini dalam kehidupan kita? Saudara, Kristus sebagai manusia sepenuhnya hidup di dalam dunia ini dengan melakukan segala firman Tuhan, tidak hanya
dia melakukan firman Tuhan itu dengan sempurna, tetapi juga dia melakukan firman Tuhan di dalam hati yang benar. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus itu delights in the word of God. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menyukai, yang bertekun, yang senang dengan firman Tuhan. Kristus menyatakan dirinya, saudara, sebagai pohon yang baik itu sendiri. Dan dia buktikan dengan menghasilkan buah yang baik selama kehidupannya. Dan di dalam ketaatan yang penuh, saudara, Kristus yang hidupnya sempurna sebagai manusia, menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan ia lakukan itu untuk menanggung kita, pohon-pohon yang buruk dan berdosa. Kristus harus mati, saudara. Kristus yang sempurna harus mati untuk membayar dosa-dosa kita, sehingga melalui kematiannya, kita dapat kembali memiliki hati yang benar seperti pohon yang baik. Gak cuma sampai situ aja, saudara. Pada hari yang ketiga Kristus bangkit. Ia menyatakan kebangkitannya, yaitu menyatakan kehidupan yang baru di dalam kebangkitannya bagi kita semua yang telah diampuni. Sehingga di dalam kebangkitannya, saudara, Kristus pun juga menjadi dasar yang teguh. Ia adalah batu yang ia katakan sendiri tadi di ayat 48. Ia adalah batu karang yang kokoh. Dia adalah dasar di mana kita akan membangun rumah kehidupan kita. Dan dasar bagi kita untuk melakukan dan menghidupi setiap perkataan Tuhan dengan baik dan tak tergoyahkan. Dan karena Kristus adalah batu yang kokoh itu, saudara, meskipun hidup kita dilanda badai yang besar sekalipun, meskipun hidup kita dilanda kesulitan dan sekalipun dosa yang masih bersarang di dalam hidup kita mencoba untuk menjatuhkan kita, Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, itu akan menjamin keberhasilan kita. Keberhasilan untuk berubah, keberhasilan untuk hidup dengan kesetiaan yang penuh sebagai murid-muridnya. Dan inilah, saudara, yang akan membuat hidup kita di dalam ketaatan kepada Kristus itu menjadi satu sukacita dan bukan duka cita. Ketaatan ini pula lah Kristus nyatakan di Matius pasal 11 sebagai ketaatan yang membawa kelegaan bagi kita. Bukan beban berat yang akan melelahkan kita. Saudara, saat ini ketika kita kembali melihat hati kita dan kita sudah mendengarkan firman ini, kita bisa simpulkan satu hal, bahwa memang betul hati kita itu adalah pohon yang buruk. Tetapi di waktu yang sama, kita juga memiliki pohon yang baik yang tinggal di dalam hidup kita, yaitu Kristus yang sekarang hidup di dalam kita. Ia yang akan mengubahkan hati kita. Kristus yang akan terus-menerus melakukan, mengarahkan, memimpin kita untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dan ia lakukan bukan untuk memuaskan motivasi hati kita, saudara, tetapi untuk menunjukkan bahwa Kristus turut bekerja mengubahkan kita dan membawa kelegaan yang sesungguhnya di dalam kemuliaan namanya. Proses perubahan yang Kristus lakukan ini, saudara, akan berlangsung seumur hidup kita. Mungkin kita akan melihat perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat lama, progres yang sangat lambat, dan mungkin juga, saudara, dan bukan hanya mungkin, saya katakan pasti juga, saudara, ada waktunya kita akan jatuh dan gagal di dalam proses perubahan ini. Karena itu kita memerlukan kesabaran, kita memerlukan kemurahan, kita memerlukan anugerah Tuhan terus dalam kehidupan kita, saudara. Dan terlebih lagi, saudara, kita harus menyatakan berita ini, karena berita ini akan terus memperlihatkan kepada kita anugerah itu, anugerah kemurahan Tuhan yang akan terus memproses kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan saya mengundang kita, saudara, mari kita lakukan ini bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang perlu diubahkan. Dan kita orang yang perlu diubahkan terus-menerus di dalam Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa berkata, kita sudah cukup baik sehingga kita nggak perlu diubahkan. Dan tidak ada juga yang bisa berkata, saya ini terlalu buruk sehingga saya itu udah nggak bisa diubahkan lagi. Semua dari kita, saya, Pak Riza, para staf, leader-leader, pelayan-pelayan, anggota-anggota, saudara-saudara yang mungkin hari ini datang berkunjung di tempat ini, kita semua perlu diubahkan. Dan kita akan terus diubahkan Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan, saudara, mari kita terus kenakan Kristus yang benar, yang kuat, dan yang murah hati, serta berlimpah kasih-Nya itu dalam semua aspek kehidupan dan pelayanan kita. Perubahan tidak mudah dan cepat, tetapi pasti terjadi.
Dan kita terus berdoa dan berharap agar gereja Tuhan dapat membawa kemurahan dan Injil Kristus ini melalui perubahan kehidupan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari siapa kami Tuhan di hadapan-Mu. Melalui firman ini, Kau kembali membuka dan memperlihatkan hati kami Tuhan yang sesungguhnya adalah pohon yang buruk. Hati kami yang cenderung ada di dalam keberdosaan kami. Tetapi Engkau Tuhan telah di dalam kemurahan-Mu membenarkan, mengampuni, dan mencurahkan penebusan atas hati kami yang buruk dan berdosa ini Tuhan. Dan kalau kami saat ini dapat memanggil-Mu sebagai Bapa kami, kalau saat ini kami dapat mengerti dan menghidupi Injil-Mu Tuhan, itu semua terjadi bukan karena usaha dan kehebatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang memampukan kami, Engkau yang beranugerah kepada kami, dan ini semua adalah anugerah yang menghidupkan setiap kami. Bapak, ingatkan terus firman ini dalam kehidupan kami, proses terus kami di dalam firman ini Tuhan, dan berikan kami hati yang benar, hati yang berdasarkan kepada batu yang teguh, kepada Injil yang kokoh, untuk kami menaati firman-firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami lakukan itu bukan untuk motivasi hati kami, bukan untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kami, tapi sungguh untuk menyatakan Kristus, mengalami Kristus, mendapatkan kelegaan di dalam ketaatan kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan berdiri.